Mas Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu Mas Ganjar? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngersodalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngersodalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap problem bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi. Karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu pemerintah Orde Baru jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan oleh mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngersodalem juga menjadi ingat. Gitu. Akan soal lagi Pak, diikuti Pak Jokowi Pak. Akan soal lagi nggak Pak Sultan Pak? Dikuntit juga Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit Pak Jokowi. Enggak lah, masa dikuntit. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin, enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya kan? Dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya kan? Mas Ganjar hari ini juga ada pertemuan saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih? Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif. Relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi. Mereka bangkit. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan itu.